Welcome to the Baseface Network. Perkenalkan, nama saya Partus Simanjuntak, NPM 22041. Di sini saya akan membahas materi tentang pembelajaran, yaitu materi emulsio. Adapun yang kita ketahui yaitu emulsi. Emulsi merupakan sistem koloid yang terdiri dari dua fase cair yang tidak dapat bercampur secara homogen. Fase cair yang satu atau dispersi, di mana terdispersi dalam fase cair yang lain atau dispersan, yang dimana emulsi sangat umum ditemui dalam kehidupan sehari-hari seperti susu, mayones, dan vinaigrette ataupun yang lainnya. Adapun proses pembentukan emulsi melibatkan surfaktan atau emulsifier yang membantu menjaga stabilitas emulsi. Adapun konsep emulsi, yaitu emulsi berbentuk karena adanya perbedaan kepolaran antara dua fase cair yang tidak dapat bercampur. Partikel-partikel kecil dari salah satu fase terdispersasi di dalam fase yang lain. Contoh umum adalah minyak yang terdispersi dalam air atau sebaliknya. Adapun struktur dasar dari emulsi yaitu satu, fase dispersi. Fase dispersi ini yaitu umumnya merupakan fase yang memiliki kepadatan lebih rendah. Contoh minyak. Adapun yang kedua, fase dispersan. Fase dispersan ini menyebabkan dispersi, umumnya merupakan fase yang memiliki kepadatan lebih tinggi, contoh air dalam susu. Dan yang ketiga, emulsifier atau surfaktan, di mana molekul yang membantu menjaga stabilitas emulsi dengan mengurangi tegangan antarmuka antara kedua fase, contoh lecitin dalam telur untuk membuat mayones. Adapun jenis-jenis emulsi yang biasa kita temukan yaitu satu, emulsi minyak dalam air atau O/W, di mana minyak terdispersi di dalam air, contohnya susu. Dan yang kedua, emulsi air dalam minyak atau W/O, di mana air terdispersi dalam minyak yang dimana ada kita temukan contohnya pada mentega. Adapun peran dari emulsifier ini memiliki dua ujung yang berbeda afinitas polaritas sehingga dapat berinteraksi dengan kedua fase cair, di mana bagian hidrofobiknya atau afinitas terhadap minyak menyatu dengan fase minyak, sementara bagian hidrofoliknya atau afinitas dalam air menyatu dengan fase air, di mana hal ini membantu menjaga stabilitas emulsi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas emulsi yaitu satu, konsentrasi emulsifier, dan yang kedua, ukuran partikel, dan yang ketiga, proses pembentukan emulsi. Yang pertama tadi, konsentrasi emulsifier ini, di mana jumlah emulsifier ini yang cukup dapat meningkatkan stabilitas emulsi. Dan yang kedua tadi, ukuran partikel. Partikel yang lebih kecil memiliki luas permukaan yang lebih besar, meningkatkan stabilitas. Yang ketiga, proses pembentukan emulsi, di mana proses mekanis ini seperti pengadukan atau homogenisasi dapat mempengaruhi stabilitas emulsi. Adapun aplikasi dari emulsi ini yaitu pada pangan seperti mayones, saus salad, susu, es krim, dan juga banyak kita temukan di mana pada bahan pangan. Dan pada kosmetik yang kita temukan yaitu pada krim, lotion, sampo, dan lain-lain yang sering digunakan pada kosmetik. Adapun yang kita biasa temukan pada farmasi, di mana ini biasanya dipakai pada obat minyak, vaksin, di mana emulsi ini memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Memahami konsep struktur dan faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas emulsi dapat membantu dalam pengembangan produk dan aplikasi yang lebih baik. Oke, sekian dan terima kasih dari penjelasan materi yang boleh saya jelaskan. Apabila ada yang kurang jelas atau tidak dipahami, boleh ditulis dalam kolom komentar. Terima kasih.